Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Dwi Novi Masuro dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salis Okafitria dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Naila Nurul Iza dari absen 22. Dan kami di sini akan observasi tentang e-commerce. Selamat menonton. Biasa ya otonomi. Bapak, kami siswi dari Rumah Satu Lamongan izin mewawancarai jenengan. Mohon maaf ini dengan Bapak siapa? Panggilannya. Sudah berapa lama Bapak jualan di pasar ini? Saya dulu ngiwangi orang tua saya mulai SMA sampai kuliah. Kalau jualan di sini mulai lulus kuliah 2017 sampai sekarang. Barang apa saja yang Bapak jual saat ini dan mengapa memilih produk tersebut? Barang banyak, sarung, sajadah, cewek, anduk, kaos, selam nyamuk, kemana? Tato. Karena apa? Barang-barang umum pasti laku. Kalau sajadah, sarung, ambar, selimut itu pasti buat oleh-oleh umroh dan haji. Jadi barangnya pasti laku, keras. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan usaha dagang di pasar saat ini? Tantangan ya persaingan bisnis murah-murahan, Mbak. Tantangan itu nek online gak ngaruh ya. Ya persaingan dagang lah biasa lumrah. Murah-murahan. Bagaimana Bapak menghadapi persaingan di pasar tradisional sama di modern kayak di toko online gitu? Saya menghadapinya ya dikasih klien terbaik, kasih harga yang murah, gak jauh dari online. Jadi pasti perputaran uang pasti masih di pasar. Tapi kalau ada kayak kualitasnya gitu mungkin Ya kualitas barang kalau di online kan amal foto kan beda. Nah, di sini langsung tahu barangnya ini udah gini kayaknya begini ya, tidak kecewa lah. Nah, online pasti banyak yang kecewa karena online di foto bagus di datang beda lagi. apa Bapak pernah menggunakan kayak jualan di online gitu? Dulu pernah, sekarang Kenapa? enak ini gitu soalnya Apa ada perubahan cara pembeli berbelanja saat teknologi semakin maju? Kayak perbandingannya itu lebih jauh mana dari dulu sampai sekarang? ya dulu kan berlima tahunan masih pasar banyak yang datang ke pasar, cuma sekarang kan serba online, jadi ya rada berkurang sedikit, agak banyak. Bagaimana perasaannya kalau pembeli itu lebih beralih ke online daripada ke pasar? Kalau ke online saya tahu dari pembeli pelanggan saya banyak yang kecewa, terutama beli pakaian wanita ya. Coba daftar di foto bagus, di datang beda lagi, atau yang ukurannya M tapi M cili lebih kecil daripada ukuran yang difotokan, atau lebar segini, panjang segini tapi gak sesuai lah. Menurut Bapak, perubahan teknologi ini banyak membawa manfaat atau kerugian bagi pedagang di pasar? Menurut saya banyak membawa manfaat. Karena apa? Karena kadang online juga kadang ini Bapak kan cukup grab sini ya, aku di orderan anduk, orderan sarung, saya layan tetap saya kasih harga aku lah, harga oleh apa nanti biar grabnya bisa punya bagi lah. Tadi kak oleh toko biaya apa transport tadi dari saya sudah dapat bagi rezeki lah. Apa kerugian yang paling dirasakan akibat perkembangan teknologi? Kerugian ya wong dasar wong Lebih banyak lebih dulu banyak daripada iya, sekarang. lebih banyak dulu daripada sekarang sebagian online, tapi tetap pasar tetap ada, tetap ramai lah, masih tetap
banyak yang datang ke sini karena protokol nggak sesuai kenyataan. Apa harapan Bapak kepada pemerintah supaya pasar tradisional tetap ramai pembeli? Ya di apa sih? Di apa sosial Media sosial. ya media sosial digencarkan lah, di produknya, di UMKM-nya digencarkan, terus pasarnya apa tuh kayak sedih loh, promosi biar pasarnya tetap ramai, tidak kayak sekarang ini guys. Dikurangi lah, aslinya nggak ngaruh Pak, cuma yo tetap ngaruh lah. Ada perubahannya. Iya, ada perubahannya dikit lah. Apalagi Sudah, terima kasih. sama-sama. Mengganggu waktunya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari siswi MAN 1 Lamongan diberikan tugas untuk wawancara dengan Kak siapa? Mira? Ini kita seperti Iya, silakan. sudah berapa lama kakak berada di pasar ini? Udah bekerja di pasar itu mulai bulan puasa tahun lalu. Barang apa saja yang kakak jual saat ini dan mengapa memilih berapa? Aku lebih fokusnya ke brokat-brokat sama gamis, habis itu kayak kebaya-kebaya couple. Karena sekarang kan lagi ramainya itu kayak gitu, lamaran atau nikah kan pakainya itu couple-couple gitu. Terus apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalani usaha penjualan? Tantangannya sih dari segi penjualannya, soalnya pembeli sekarang kan lebih maunya di rumah terus diantar ke rumah. Sekarang kan lebih maraknya kan online, makanya kita bersaingnya sama online. Bagaimana kakak menghadapi persaingan dari pedagang lain di pasar ini? Persaingannya sih kita lebih ke menjadi pedagang yang bisa apanya kayak lebih sumeh ke orang gitu loh. Maksudnya kita bisa lebih ngobrol, ya lebih mengayomi orang yang beli. Jadinya orang kan mau kesini lagi karena pelayanannya baik. Apakah kakak pernah menggunakan teknologi menjual produk ini? Ya, kita ada live di TikTok sama biasanya kayak produk-produk kita kalau yang terbaru dibuat fitting ditaruh di TikTok. Apakah ada perubahan cara pembeli berbelanja saat teknologi ini? Iya, soalnya kan sekarang dibandingkan. Harga kan kalau harga di offline sama online kan beda. Sekarang orang itu membandingkannya dari segi harganya. Tapi kalau kualitasnya ya orang-orang udah tahu. Soalnya kan di sini bisa dicoba. Kalau nggak suka kan bisa ditukar. Kalau di online kan susah. Kalau mau nukar nyobanya juga susah. Bagaimana perasaan kakak saat banyak pembeli beralih ke belanja online? Sedih sih, tapi ya gimana ya. Kan sekarang teknologi udah makin maju. Orang juga udah mikirnya gini. Kan sekarang lagi sibuk apa, jadi kan tinggal online, nanti datang sendiri gitu. Sedangkan ke sini kan dia harus pakai kendaraan, dia harus kepanasan, kan di sini membeli juga milih-milihnya kan lama. Apa kerugian yang paling dirasakan kakak akibat perkembangan teknologi? Kerugiannya sih ya dibanding dulu lebih rame dulu, soalnya sekarang ya baju-baju ya nggak terlalu cepat penjualannya, agak lambat lah, soalnya kan ya bersaing sama online. Apa harapan kakak kepada pemerintah supaya pasar tradisional tetap ramai pembeli? Harapannya sih semoga dikembangkan lagi, terus habis itu yang tutup-tutup itu diganti dengan penjual-penjual yang baru. Jadi tokonya itu lebih banyak yang buka. Kalau sekarang kan lebih banyak yang tutup, makanya kayak orang-orang mikirnya sepi, pasar sepi, nggak usah ke pasar gitu kan, mending cari online aja soalnya pasar sepi. Kalau menurutku sih itu pemerintah harus lebih kayak mungkin di sini disediakan kayak permainan anak-anak gitu kan, jadinya kalau anak-anak kesini kan nanti orang tuanya kan juga ikut lah, kita bisa nawarin ke ibunya, anaknya main kan gitu. Permintaannya sih itu aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga sukses ya. Amin.
Kami siswi dari Manfaat Lamongan ingin wawancarai ibunya. Mohon izin deh, dengan ibu siapa? Saya Ibu Dewi. Boleh langsung ke pertanyaannya? Sudah berapa lama ibu berdagang di pasar ini? Ini sudah 25 tahun. Barang apa saja yang ibu jual saat ini dan mengapa memilih produk tersebut? Yang dijual khusus baju cowok-cowok mbak. Ini celana, ada hem, jaket, kaos. Ya milihnya barang itu ya itu sesuai dengan selera saya aja gitu. Nggak perlu terlalu mahal ya, nggak terlalu murah banget. Sedang-sedang. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan usaha dagang di pasar saat ini? Tantangannya ya kadang-kadang itu ada pembeli yang nggak cocok sama harganya tapi minta murah tapi bagus, ada yang gitu. Terus keadaan ekonominya itu kadang-kadang sepi mbak, makanya banyak online juga. Bagaimana ibu menghindari persaingan dari pedagang lain di pasar ini atau dari toko modern seperti toko online seperti Shopee atau TikTok Shop gitu? Oh iya, kalau untuk persaingan mbak ya kadang itu pelanggan itu suka yang langsung ke sini, kadang-kadang nggak suka yang online. Soalnya kalau untuk yang ukuran besar itu kan nggak bisa dicoba kalau online. Kalau di sini boleh dicoba. Makanya kita harus bisa memuaskan pelanggan itu biar balik lagi ke sini belinya. Apakah ibu pernah menggunakan e-commerce untuk menjual produk seperti atau membuat video di post di TikTok atau di Instagram gitu? Kalau untuk saat ini belum mbak. Iya, belum. Nggak tahu besok ya. Barangkali dicoba. Iya. Biar makin rame lagi kan. Siapa Iya. tahu ada yang beli online. Ya rencananya memang gitu mbak. Ya ada rencana tapi. Ya semoga berhasil deh bu. Iya iya. Apakah ada perubahan cara pembeli berbelanja saat teknologi semakin maju? Iya, perbandingannya itu di harga mbak. Harganya kalau di online kan lebih murah, tapi kita nggak tahu barangnya bagus apa enggak. Iya, kadang tuh mereknya sama tapi beda bahannya, kadang gitu. Bagaimana perasaan ibu saat banyak pembeli beralih ke belanja online? Beralih ke belanja online ya. Gimana mbak ya, soalnya kita sama-sama jualan online juga nyari untung lah, sama-sama jualan, jadi kita saling mendoakan aja supaya sama-sama lancar gitu aja. Menurut ibu, perubahan teknologi ini lebih banyak membawa manfaat atau kerugian bagi pedagang pasar saat ini? Kalau untuk manfaat ya ada sebagian, ada yang suka online itu manfaatnya banyak, soalnya nggak pakai keluar rumah, langsung cekot-cekot gitu bisa lah. Kalau untuk apa perubahan ke saya ya memang sedikit ada mbak, soalnya kebanyakan itu ada yang nggak suka keluar ya, mungkin panas atau hujan gitu mbak. Apa kerugian yang paling dirasakan ibu akibat perkembangan teknologi? Kalau kerugian insya Allah belum ada, ya jangan sampai. Ya, kalau berjalan lancar aja Iya ya. iya. Apa harapan ibu kepada pemerintah supaya pasar tradisional tetap ramai pembeli? Ya mungkin itu mbak, pajaknya mungkin diturunin bisa, terus apa mungkin dibuatkan kayak iklan-iklan gitu agar pasar Lamongan ini bisa semakin berjaya, nggak semakin banyak yang tutup ini soalnya mbak. Semakin lama semakin sepi. Soalnya tutupnya itu gini mbak, kenapa kok tutup? Ya kadang-kadang itu sepi pembeli, terus akhirnya malas bukanya gitu mbak. Makanya pengaruhnya kan dari tetangga banyak yang tutup itu. Kalau misalnya buka semua ya paling masih lumayan rame gitu. Masih banyak kesini. Iya. Terima kasih. Sudah. Iya. Buat dengan waktunya. Mohon maaf. Mengganggu. Iya iya mbak. Besok apa ada kelompok
selesai. Sehat. Sekian video dari kami. Setelah perjuangan yang cukup berat, Kadang itu ditolak-tolak. Ditolak kita berkali-kali. sudah ditolak berapa toko tadi ya? Lebih dari satu. Enggak, sudah lelah. Oke. Ya, dadah. Terima kasih sudah menonton video kita. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah ya, Bapak? Sudah ya, Bapak? Selesai ya, Bapak Mas Ruri? Selesai.